Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-73. Kita akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Bapak Ibu saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Kalau kita lihat ya, di ayat yang ke-13 pemazmur merasa apakah sia-sia ya ikut Tuhan itu, mempertahankan jalan yang bersih, mempertahankan jalan yang lurus. Nah, kalau kita lihat di ayat yang pertama sampai 12, pemazmur itu menggambarkan bagaimana bahagianya orang fasik, bagaimana mujurnya orang fasik, bagaimana suksesnya orang fasik. Sementara orang-orang yang ikut Tuhan kok seperti kena tulah, kena hukum setiap pagi, hidup lebih tidak happy. Rasa-rasanya lebih enak hidup di jalan orang-orang fasik. Bahkan gak sedikit Bapak Ibu, cukup banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya ketika melihat orang-orang fasik akhirnya ikut-ikutan jalannya orang fasik. Ngapain kita mempertahankan kesucian hidup? Ngapain kita mengharapkan kejujuran? Bisnis kita jadi lebih susah, tidak lancar, tidak bisa dapat proyek-proyek yang besar ya, karena mainnya bersih-bersih aja. Ngapain? Mending ikuti saja cara dunia. Nah, tetapi di sini pemazmur mengingatkan, sebenarnya ya pemazmur pengen seperti orang-orang fasik itu, tetapi dia sadar kalau dia berlaku seperti itu, maka dia berkhianat kepada umat Tuhan, bahkan kepada Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, meskipun pemazmur tetap tidak bisa mengerti kenapa orang fasik mendapatkan kemakmuran sedangkan orang-orang yang ikut Tuhan itu mendapatkan kesukaran, tetapi dia pada suatu kali dia masuk ke tempat kudus Allah dan Tuhan mengizinkan sang pemazmur untuk melihat akhir dari perjalanan kehidupan orang-orang fasik atau orang-orang jahat. Oh Bapak Ibu, sesungguhnya jalan yang sedang ditempuh oleh orang-orang fasik itu adalah jalan yang sangat licin. Dengan tiba-tiba Allah membiarkan mereka tergelincir dalam jurang kebinasaan mereka. Jadi walaupun kelihatannya hidup enak, hidup sukses, hidup kaya, hidup melimpah, tapi itu adalah jalan yang licin. Jurang kebinasaan sudah menanti. Terkadang Tuhan mengizinkan atau bahkan membiarkan mereka tetap di jalan mereka dengan segala kesuksesan yang ada. Bahkan dengan kesuksesan mereka, mereka membual, mereka meninggikan diri. Tetapi sang pemazmur akhirnya tahu bahwa dengan seketika kebahagiaan bisa berganti dengan ketakutan yang kekal. Hidup mereka yang sekarang mereka jalani seperti sebuah impian saja. Ketika terbangun di dalam kekekalan, mereka terbangun dan segala sesuatu yang mereka peroleh di dunia ini lenyap begitu saja. Lenyap begitu saja. Dan dengan segala harta mereka yang mereka usahakan di dunia, itu tidak bernilai apa-apa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini kita sama-sama diingatkan dari perenungan sang pemazmur
Mungkin kejujuran kita mendatangkan kerugian, tapi kejujuran kita dipandang berharga di hadapan Allah. Kita sedang mengumpulkan harta di surga. Harta yang kita peroleh dengan ketidakjujuran, dengan kecurangan, dengan pemerasan, itu tidak diperkenan Allah, itu dipandang hina. Tapi kejujuran, kekudusan, mengikuti jalan-jalan Tuhan, itulah yang dipandang berharga dan yang menjadi bekal, menjadi hal yang diperhitungkan oleh Tuhan sendiri di dalam kekekalan yang akan datang. Akhir hidup orang fasik bukanlah kebahagiaan, tapi penderitaan kekal. Akhir hidup orang benar adalah hidup berbahagia di dalam Tuhan. Bila kita bersemangat menjalani hari ini dengan terus setia mengikuti jalan-jalan Tuhan, walaupun kadangkala kita tidak mengerti, tapi terus percayalah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.